menjelang siang Bapak Ibu. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu guru serta Bapak Ibu Pagos. Ya. Jadi di sini saya minta waktunya sebentar. Jadi saya ingin berbagi sebenarnya ya kepada Bapak Ibu semua terkait dengan program sekolah. Jadi ini kalau sekarang itu kan di kurikulum Merdeka itu bagaimana suatu pembelajaran atau pendidikan itu menghamba kepada anak. Jadi biarkan siswa tumbuh sesuai dengan kodratnya. Jadi tidak harus selalu diintervensi orang tua, tidak harus diintervensi guru, tetapi ini yang paling utama, menemukan bakat dan minat anak. Lah guru atau wali murid itu membantu mengembangkan sehingga anak itu bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Nah, ini terkait dengan program sekolah. Ini saya melihat bahwa kemampuan literasi murid itu rata-rata sekarang itu rendah. Literasi itu kemampuan membaca, minat membaca, memahami sesuatu itu rendah. Sebagai contoh ya, misalkan ketika lampu merah di situ belok kiri berhenti, atau lampu merah belok kiri lurus, itu seringkali tidak diperhatikan oleh pengguna jalan. Itu sebagai contoh. Misalkan lampu merah seharusnya berhenti tetapi terobos saja. Itu kemampuan literasi. Kemudian memahami suatu petunjuk penggunaan barang. Kadangkala ada petunjuknya tetapi diabaikan. Nah, karena kemampuan literasi itu rendah, akhirnya siswa itu juga di dalam perkembangannya itu ya juga kurang produktif. Karena tidak ada yang masuk, otomatis yang keluar dari dirinya juga berkurang. Terus anak-anak sekarang kan lebih tertarik dengan sesuatu yang mungkin video, gambar, sehingga untuk kemampuan literasinya kurang. Nah, salah satu program di sekolah itu ada mading, majalah dinding. Majalah dinding itu kan juga terbatas Bapak Ibu ya, terbatas. Lalu bagaimana caranya meningkatkan literasi murid? Nah, kaitannya salah satunya melalui majalah dinding. Majalah dinding ini mungkin terbatas. Anak-anak itu ketika membacanya mungkin pada waktu istirahat atau pada waktu pulang. Sementara tidak bisa saling berbagi, hanya tertentu saja. Mungkin jangka waktunya juga kadang-kala dipasang, mungkin bisa saja beberapa bulan sekali. Nah, melihat itu, sekolah memiliki program untuk kedepannya itu bisa meningkatkan satu, relasi murid, relasi antara murid satu dengan yang lainnya, antara wali murid dengan murid, Bapak Ibu semua, atau pihak sekolah dengan murid. Nah, ada sekolah menggagas majalah sekolah digital dengan menggunakan platform media sosial. Jadi gini Bapak Ibu, sekolah nanti bisa melalui Facebook, sudah ada Facebook, sudah ada SDN Ketami 2 Facebook ini. Nah, Bapak Ibu nanti dari sekolah itu bisa memfasilitasi, bisa berbagi di situ. Nanti Bapak Ibu bisa meresani dan bisa bergabung di grup tersebut, di mana sekolah melalui Bapak Ibu guru akan berbagi soal pengetahuan, kemudian tips soal pendidikan. Selain itu, ini juga melibatkan peran aktif dari Bapak Ibu semua. Jadi kedepannya itu agar media sosial ini bisa dimanajemen dengan baik, dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan. Jadi Bapak Ibu nanti teknisnya seperti ini, langsung saja. Jadi ketika nanti Bapak Ibu melalui pagosnya atau melalui wali kelasnya, Bapak Ibu misalkan ingin berbagi dengan anak. Misalkan anak Bapak Ibu menguasai teknik menggambar. Nah, Bapak Ibu bisa memposting fotonya, kegiatannya ketika menggambar. Kemudian di deskripsi dijelaskan tekniknya yang dikuasai untuk menggambar seperti ini.
Hal tersebut jika diposting di media sosial melalui Facebook, ini saya namakan majalah sekolah digital berbasis media sosial, maka Bapak Ibu semua wali murid akan tahu, oh ternyata anaknya, putranya Bu ini ternyata pintar menggambar, dan sekolah sendiri itu merasa bisa mengetahui, oh ternyata misalkan Anis bisa menggambar, ternyata di luar sana misalkan Rudi itu pandai atau menguasai teknik bela diri, itu salah satunya. Jadi misalkan Bapak Ibu punya tips tentang kesehatan, boleh berbagi di lamannya Facebooknya SDN Ketami 2. Jadi semua hal yang bersifat positif, tidak menyinggung sara, suku, ras, atau golongan antar atau agama, itu seminim mungkin hal yang bersifat negatif itu tidak dimasukkan di situ, tapi murni tentang pendidikan atau pengembangan anak, itu nantinya bisa meningkatkan literasi siswa. Jadi anak-anak tertarik, oh tentang sesuatu hal, tentang misalkan, oh bagaimana cara mengerjakan soal matematika bersusun, itu diposting di grup tersebut, di Facebook tersebut, maka anak yang lain tersebut, anak-anak yang siswa yang lain ketika mereka bergabung di Facebooknya tersebut, otomatis dia akan tertarik untuk membaca dan mendalami. Jadi tekniknya nanti Bapak Ibu bisa misalkan ingin memposting sesuatu yang bersifat positif, Bapak Ibu bisa konfirmasi dengan wali kelasnya. Pak, Bu, saya ingin posting ini. Atau mungkin Bapak Ibu juga mengalami terkendala, maka nanti bisa dibantu Bapak Ibu guru untuk memposting di laman Facebooknya. Nah, itu. Jadi dampaknya adalah diharapkan melalui kegiatan tersebut, satu, literasi membaca anak meningkat. Membaca ini mungkin Bapak Ibu bisa memposting tentang cerpen yang mengandung unsur yang positif dan mendidik. Bisa mungkin putra Bapak Ibu sering di rumah itu menuliskan puisi, boleh diposting di situ, sehingga kemampuan anak untuk membaca dan memahami sesuatu itu bisa meningkat. Atau mungkin kegiatan yang lain yang mungkin Bapak Ibu guru di sekolah itu tidak tahu, ternyata putra-putri panjenengan itu punya bakat yang terpendam. Dengan diposting di media sosial tersebut, maka Bapak Ibu guru dan teman yang lain itu tahu tentang bakat dan minat yang dimiliki oleh anak tersebut, dan akhirnya kami pihak sekolah juga bisa membantu mengembangkan atau mengarahkan, memfasilitasi sehingga putra-putri panjenengan itu bisa nantinya diarahkan sehingga lebih baik, semakin berkembang, dan apalagi bisa mencapai cita-cita sesuai dengan kodrat yang sudah diberikan Tuhan ini, tanpa intervensi. Biarkan anak-anak itu mengembangkan bakatnya. Jadi saya percaya bahwa setiap anak putra-putri panjenengan itu adalah pemenang atau pemimpin dalam hidup ini. Tidak perlu harus bersaing, tetapi bagaimana memaksimalkan potensi yang dimiliki. Tidak ada seseorang itu yang lebih rendah daripada yang lain. Pasti punya talenta, punya bakat. Yang itu yang harus kita kembangkan melalui kegiatan ini. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi yang pertama, Bapak Ibu nanti bisa bergabung di grup Facebooknya SDN Ketami 2, dan ke depan mungkin beralih ke ditambah lagi ke media sosial yang lain melalui TikTok atau Instagramnya SDN Ketami 2. Di situ Bapak Ibu harapannya membina anak-anak itu, syukur anak-anak sendiri itu bisa memposting hal-hal yang baik, ya, bisa berbagi, ya. Bukan untuk pamer, ya. Maksudnya bukan wah anakku juara terus di situ terus kita menganggap wah pamer, tidak seperti itu. Tetapi kegiatan tersebut harapannya itu bisa memotivasi dan akhirnya membangkitkan motivasi dan semangat teman-teman yang lain. Dan kami Bapak Ibu guru bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk putra-putri panjenengan sesuai bakat minatnya. Kalau tidak diekspos, siapa yang tahu, ya. Kadangkala sekarang ini tipe anak, kalau ekstrovert mungkin anak tersebut mudah dilihat, tetapi anak yang pendiam, yang kadangkala tidak diketahui oleh Bapak Ibu guru, ternyata dia punya kemampuan khusus. Nah, ini
melalui media sosial ini bisa dikembangkan, bisa memotivasi, dan bahkan kemampuan anak tersebut bisa naik ya. Jadi tetap nanti konfirmasi ke wali kelasnya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat di Facebook SDN Ketami 2, nanti bisa bergabung di situ ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas atensi panjenengan semua, saya ucapkan terima kasih. Yang semata-mata semua kegiatan, semua program itu digunakan untuk melayani dan menghamba kepada murid. Yaitu ada peran sekolah, apalagi di kurikulum Merdeka saat ini. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Bu Sabto. Terima kasih.